Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama. Kak Maya hari ini tidak sendirian loh. Hari ini Kak Maya ditemani oleh dua sahabat Kak Maya. Ada Tobi. Hai. Ada Hiro. Nah, adik-adik, ini adalah teman-teman Kak Maya. Wah, kalian di rumah pasti juga punya teman kan? Senang sekali kalau kita berteman dengan banyak orang, iya kan? Nah, hari ini Kak Maya agak sedih nih. Tahu nggak kenapa kira-kira? Hari ini Kak Maya sedih karena Tobi dan Hiro sedang bertengkar. Nah, kemarin ya adik-adik, si Tobi ini dia merasa nih dia paling hebat. Emang iya? Dia bilang dia merasa paling kuat karena dia bisa berlari nih 1 jam, dalam waktu 1 jam bisa 70 km. Bayangkan. Aduh, Kak Maya 1 jam aja mungkin baru 1 kilo saja udah capek sekali ya. Nah, kalau Hiro ini bisa 1 jam 70 km loh. Wah, jauh sekali ya. Tapi nggak boleh gitu dong. Memang aku kuat, hebat, bisa lari. Emang si Hiro jalan dari gereja ke supermarket aja udah keringetan. Siapa bilang? Aku nggak gitu loh. Nggak boleh begitu. Kita berteman ya harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Bener kok Maya, harus sayang. Enggak, aku merasa aku lebih pintar, aku lebih kuat. Nih, lihat otot-ototku. Gak boleh begitu ya Tobi. Adik-adik, kalian pernah gak seperti itu? Seperti Tobi merasa paling hebat, paling kuat, kalau lari paling kencang, kalau sedang menari paling bagus tariannya, atau kalau sedang bernyanyi paling bagus suaranya. Ada yang seperti itu? Pasti pernah lah Kak Maya. Kalau ada nih adik-adik, kita merasa kita yang paling hebat, kita yang paling pintar ya. Nah, itu artinya kita memiliki karakter atau sifat yang sombong. Kira-kira bagus nggak sih sombong itu? Nggak bagus loh kok. Kita itu kan semuanya berharga di matanya Tuhan. Betul sekali. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Pada zaman dulu adik-adik ya, waktu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Nah, ada kisah yang menarik nih. Kalian mau denger nggak? Mau nggak? Ya udah deh. Mau. Oke, kalau begitu kita mau dengarkan sama-sama. Kalian duduk dulu ya. Oke? Siap? Oke, baiklah. Nah, adik-adik ya, waktu itu ya, kerajaan Israel itu dipimpin oleh Raja Saul. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang ya, raja kedua kerajaan Israel ya, dan juga seorang pejuang yang kuat ya. Tingginya itu 6 hasta. 6 hasta itu sekitar 3 meter adik-adik. Kalau dilihat-lihat ya Kak Maya itu kan segini. Nah, orangnya tuh 2 kali tingginya Kak Maya ya. Jadi kalau Kak Maya mau lihat si pendekar ini, Kak Maya harus tengok ke atas tinggi-tinggi supaya tahu wajahnya seperti apa. Nah, pasti adik-adik sudah tahu. Nah, firman yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari 1 Samuel
pasal 17 ayat 1 sampai 58. Nanti adik-adik bisa dengarkan ya, bisa baca di Alkitabnya di rumah. Nah, secara singkat hari ini Kak Maya akan ceritakan buat kamu. Nah, pada waktu itu ya, kerajaan Israel ya sedang berperang bersama bangsa Filistin. Nah, mereka ya sedang berperang. Waktu itu ya, Filistin memiliki seorang pendekar yang kuat ya, badannya tingginya 6 hasta 1 jengkal, kurang lebih 3 meter. Orang-orang kalau melihat pendekar itu harus sampai menengok ke atas begini, kalau begini nggak kelihatan karena dia 3 meter, tinggi sekali ya. Mereka sangat takut kepada pendekar ini, namanya Goliat. Badannya besar sekali. Kalau Kak Maya ya lihat Goliat pasti Kak Maya langsung bergetar begitu ya, takut ya. Kalau Goliat berjalan, kalau nggak tengok ke bawah, wah bisa nabrak Kak Maya. Nah, waktu itu ada seorang pemuda nih, masih muda usianya ya. Nah, waktu itu dia diminta oleh ibunya ya untuk melihat kakaknya, apakah kakaknya sehat-sehat saja di medan perang. Dia waktu itu membawa makanan untuk kakaknya. Nah, waktu di sana ya, tepatnya di lembah Tarbatin ya. Nah, kerajaan Israel tuh berkemah di situ. Dia melihat ya, di sana dia melihat kakaknya baik-baik saja. Nah, orang Filistin waktu itu mengejek kerajaan Israel. Merasa ya pendekarnya ini pasti dapat mengalahkan orang-orang dari Israel. Wah, orang-orang Israel itu gemetaran, takut kepada pendekar itu. Namun ya, adik-adik, si anak muda ini ya mau melawan si pendekar itu. Wah, Raja Saul mendengar hal itu. Lalu Raja Saul memanggilnya. Sini. Raja Saul meminta anak itu datang. Nah, terus anak itu dipakaikan pakaian perang ya, karena anak ini terlalu muda, bajunya itu kebesaran ya. Jadi seperti kamu kalau memakai pakaian papa dan mamamu, kamu kan masih kecil, dipakai kedodoran gak muat. Nah, karena dirasa membuat tidak nyaman ya, akhirnya si Daud ini melepaskan dan dia hanya mengambil sebagai senjatanya, dia mengambil 5 buah batu licin. Nah, setelah itu adik-adik ya, tanpa membawa pedang, tanpa menggunakan topi perang atau perisai perang, Daud ini berjalan maju ke depan medan perang. Wah, orang Filistin ini menertawakan dia. Wah, anak sekecil ini mau berperang. Namun dengan gagah berani, Daud tidak takut. Daud tidak takut adik-adik. Dia percaya, dia tidak mengadakan pedang, dia tidak mengadakan badan yang kuat, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, di 1 Samuel ya, pasal yang ke-17, di pasal 45 ya, Daud berkata, "Tetapi aku berkata kepada seorang orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan serta Allah segala barisan Israel yang kau tatang itu." Nah, di sini ya, Daud ini mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan ya. Dia tidak mengandalkan kekuatan ya, memiliki
tinggi badan yang lebih tinggi daripada orang pada umumnya ya, mungkin memiliki kekuatan yang lebih kuat. Enggak, dia ke situ dengan mengandalkan Tuhan ya. Nah, dia datang ke situ, dia menghadapi si Goliat ya dengan batu yang dibawanya. Nah, dia bertemu dan bertempur dengan si Goliat itu dengan melemparkan batu itu ya pada Goliat. Nah, Goliat itu tumbang. Lalu ya orang-orang Filistin itu lari ya. Mereka takut kepada Daud. Nah, di sini adik-adik ya, kita saat-saat ini juga sama, tidak boleh kita ya mengandalkan seperti tadi si Tobi, dia merasa sombong, dia merasa dia kuat sendiri ya, dia dapat berlari jauh ya, dan menganggap orang lain itu lemah tak berdaya ya, atau merasa ya, wih aku paling cantik, temanku nggak cantik ya, atau merasa kalau menari tariannya paling bagus. Tidak adik-adik, semua orang itu Tuhan ciptakan dengan talentanya masing-masing ya. Kita juga harus menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, bagaimana saat ini cara kita mengandalkan Tuhan ya? Bukan mengandalkan karena kita pintar ya atau kuat. Caranya kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan bersama kita ya. Supaya kita boleh melalui segala hal ini dalam penyertaan Tuhan ya. Supaya apa yang kita lakukan itu boleh berhasil, tapi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepuasan kesenangan kita sendiri. Oke? Itu ya. Jadi adik-adik setiap memulai kegiatan apapun ya, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Kita minta tolong kepada Tuhan ya. Kita andalkan Tuhan kita luar biasa ya. Bahkan Daud yang masih muda itu bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar, yang orang-orang takut, ya kan? Oke? Itu ya, tetap semangat, tetap sukacita. Walaupun ya adik-adik ya saat pandemi seperti ini gak mudah, tapi kita berharap, kita minta pertolongan juga sama Tuhan ya, supaya kalian dan keluarga selalu dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya dan juga penyakit ya. Oke? Luar biasa. Nanti adik-adik bisa membaca firman-Nya lebih lengkap lagi di Alkitab. Oke? Siap ya? Wah, senang sekali loh Kak Maya. Kamu penuh sukacita hari ini. Good. Nah, oleh sebab itu, yuk kita mau berdoa juga untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Oke? Yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari di hari ini ya Tuhan, tentang bagaimana Daud mengandalkan Tuhan dalam perkara yang dia hadapi ya Tuhan, boleh kami teladani dalam kehidupan kami ke depannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik CKM. Tuhan tutup bungkus ya Tuhan. Anak-anak ini Tuhan jauhkan ya Tuhan dari mara bahaya. Tuhan jauhkan dari penyakit. Tuhan juga kiranya jamah ya Tuhan. Mungkin ada anak CKM yang hari ini sedang lemah tubuh. Tuhan jamah. Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak ini. Tuhan perlengkapi dengan talenta yang kedepannya boleh mereka gunakan ya Tuhan untuk rencana Tuhan ke depan untuk mereka, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih ya yang sudah bersama-sama penuh sukacita sekolah minggu di hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.